Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu kisah yang sangat penting dalam sejarah Islam dan juga agama-agama samawi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya dalam banyak ayat Al-Quran, menjadikannya sebagai pelajaran bagi umat manusia. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi pilihan yang diutus untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan mengajarkan tauhid kepada kaumnya. Berikut adalah kisah panjang Nabi Musa alaihissalam yang penuh hikmah dan pelajaran. Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa kekuasaan Fir'aun, seorang raja Mesir yang sangat kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada masa itu, Fir'aun merasa terancam oleh keberadaan Bani Israel yang jumlahnya semakin banyak. Ia khawatir suatu saat mereka akan memberontak dan merebut kekuasaan. Untuk mengatasi hal ini, Fir'aun mengeluarkan perintah keji, setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Ibu Nabi Musa, seorang wanita yang penuh iman, merasa sangat takut ketika melahirkan Musa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepadanya untuk meletakkan bayinya di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang di antara para rasul." Surat Al-Qasas ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segalanya dengan sempurna. Peti yang berisi bayi Musa terbawa arus sungai hingga sampai ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun, yaitu Asia, menemukan peti tersebut dan merasa iba kepada bayi yang ada di dalamnya. Meskipun Fir'aun awalnya ingin membunuh bayi itu, Asia berhasil meyakinkannya untuk membiarkan bayi tersebut hidup. Ia berkata, "Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita ambil dia menjadi anak." Surat Al-Qasas 9. Musa pun tumbuh besar di istana Fir'aun, dikelilingi oleh kemewahan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hatinya dari kerusakan. Ketika bayi Musa menangis terus-menerus dan menolak untuk disusui oleh perempuan manapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur agar ibu kandung Musa dipanggil ke istana untuk menyusui anaknya. Dengan demikian, ibu Musa kembali bersama anaknya tanpa dicurigai oleh Fir'aun. Hal ini menunjukkan keagungan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Musa alaihissalam tumbuh dewasa, ia menyadari kekejaman yang dilakukan Fir'aun terhadap Bani Israel. Suatu hari, ia menyaksikan seorang lelaki Mesir sedang bertengkar dengan seorang lelaki dari Bani Israel. Musa pun membantu lelaki Bani Israel tersebut dan memukul lelaki Mesir. Ketika kabar ini tersebar, Fir'aun memerintahkan agar Musa ditangkap dan dihukum. Musa pun meninggalkan Mesir menuju Madian. Dalam perjalanannya, Musa merasa sangat kelelahan dan kelaparan. Sesampainya di Madian, ia membantu dua orang wanita yang sedang kesulitan memberi minum ternak mereka. Sebagai balasan atas kebaikannya, ayah wanita-wanita tersebut, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, mengundang Musa untuk tinggal bersamanya. Musa tinggal di Madian selama beberapa tahun, menikahi salah satu putri Nabi Syuaib, dan menjalani kehidupan sebagai seorang penggembala. Setelah bertahun-tahun di Madian, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan tersebut, di malam yang gelap dan dingin, Musa melihat api di kejauhan. Ia pun mendekati sumber api tersebut untuk mencari petunjuk. Ketika sampai di sana, Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggilnya dari balik semak yang menyala. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, diserulah ia, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua." Surat Taha, ayat 11-12. Di tempat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Musa sebagai nabi dan memberinya mukjizat, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya terang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Ketika kembali ke Mesir, Musa didampingi oleh saudaranya, Harun alaihissalam, yang juga diangkat sebagai nabi. Mereka pergi menghadap Fir'aun untuk menyampaikan pesan tauhid. Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Tuhan seluruh alam." Al-A'raf 104. Namun Fir'aun dengan sombong menolak dakwah Musa dan menuduhnya sebagai penyihir. Untuk membuktikan kebenaran, Musa menunjukkan mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular besar, dan tangannya bercahaya terang. Namun Fir'aun tetap menolak dan mengumpulkan para penyihir terbaiknya untuk melawan Musa. Pada hari yang ditentukan, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka yang tampak seperti ular-ular kecil. Namun ketika Musa melemparkan tongkatnya, ular besar itu memakan ular-ular kecil tersebut. Para penyihir pun menyadari bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sihir. Mereka segera bersujud dan beriman kepada Allah.
Keimanan para penyihir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Fir'aun semakin marah. Ia menganggap kejadian itu sebagai ancaman besar terhadap kekuasaannya. Fir'aun kemudian memerintahkan agar para penyihir yang telah beriman disiksa dengan kejam. Mereka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, serta disalib hingga wafat. Namun para penyihir itu tetap teguh dalam iman mereka dan berkata, "Kami tidak akan mengutamakan engkau daripada bukti-bukti yang nyata kebenaran yang telah datang kepada kami, dan daripada Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan perkara di kehidupan dunia ini saja." Taha, 72. Sementara itu, Fir'aun semakin meningkatkan penindasannya terhadap Bani Israel. Mereka dipaksa bekerja sebagai budak tanpa belas kasihan, diperlakukan dengan kejam dan direndahkan. Nabi Musa alaihissalam terus berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya, tetapi hanya sedikit yang mau beriman. Fir'aun menantang Nabi Musa dengan berkata, "Wahai Musa, jika engkau benar-benar memiliki Tuhan selain aku, maka tunjukkanlah kepada kami mukjizat-mukjizatmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menimpakan serangkaian bencana sebagai peringatan kepada Fir'aun dan rakyatnya yang ingkar. Air sungai Nil berubah menjadi darah. Ketika Fir'aun dan rakyatnya minum dari sungai Nil, air tersebut berubah menjadi darah, sehingga mereka tidak dapat mengonsumsinya. Namun, mukjizat ini tidak mengubah hati mereka. Katak memenuhi rumah-rumah, jalanan, dan bahkan tempat tidur orang Mesir, menyebabkan mereka hidup dalam kesulitan besar. Belalang menyerbu ladang-ladang, menghancurkan tanaman, dan menyebabkan kelaparan. Kutu-kutu kecil menyebar di seluruh wilayah, membuat hidup mereka sangat tidak nyaman. Hujan dan angin kencang dari langit menghancurkan rumah-rumah mereka, diikuti oleh badai angin yang menakutkan. Setiap kali bencana datang, Fir'aun memohon kepada Musa untuk berdoa kepada Allah agar bencana tersebut diangkat, dengan janji bahwa ia akan membebaskan Bani Israel. Namun setelah bencana berlalu, Fir'aun kembali mengingkari janjinya. Setelah berkali-kali memperingatkan Fir'aun tanpa hasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Perintah ini datang pada malam hari, dan Musa segera memimpin kaumnya meninggalkan negeri tersebut secara diam-diam. Mereka bergerak menuju Laut Merah dengan penuh harapan, sementara Fir'aun dan tentaranya tidak menyadari rencana tersebut. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa Bani Israel telah melarikan diri, ia segera mengerahkan pasukan besarnya untuk mengejar mereka. Musa dan kaumnya akhirnya tiba di tepi Laut Merah, tetapi mereka terjebak karena di depan mereka terdapat lautan luas, sementara di belakang mereka pasukan Fir'aun semakin mendekat. Dalam situasi genting ini, Bani Israel mulai panik dan menyalahkan Musa. "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Namun Musa dengan tenang menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Ketika Musa melakukannya, laut pun terbelah, menciptakan jalan kering di tengah-tengahnya. Bani Israel dengan cepat menyeberangi jalan tersebut, sementara air tetap berdiri seperti dinding di kanan dan kiri mereka. Ketika Fir'aun dan pasukannya tiba, mereka dengan sombong mengikuti jalur yang telah dibuat Musa. Namun ketika mereka berada di tengah laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan air untuk kembali seperti semula. Lautan pun menenggelamkan Fir'aun dan seluruh tentaranya. Di saat-saat terakhirnya, Fir'aun berteriak, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Yunus 90. Namun taubat Fir'aun tidak diterima, karena ia hanya beriman setelah menyaksikan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah sekarang baru beriman, padahal sebelumnya engkau selalu berbuat durhaka dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan?" Yunus 91. Setelah Fir'aun tenggelam, Musa dan kaumnya melanjutkan perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Namun perjalanan tersebut penuh ujian. Bani Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan seringkali menunjukkan ketidaktaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka tiba di suatu tempat, Bani Israel meminta Musa untuk membuatkan mereka patung seperti berhala yang disembah oleh suatu kaum. Musa sangat marah dan mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang telah membebaskan mereka dari Fir'aun. Bani Israel juga mengalami ujian di Gunung Sinai ketika Musa meninggalkan mereka selama 40 hari untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Ketika Musa kembali, ia sangat marah dan berdoa kepada Allah untuk mengampuni kaumnya. Kisah Nabi Musa alaihissalam merupakan pelajaran besar tentang keimanan, ketabahan, dan perjuangan melawan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai contoh bagi semua umat manusia tentang pentingnya bersabar, beriman, dan bergantung hanya kepadanya.
Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu teguh dalam keimanan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.